GKI Kabangan? Yes. GKI Kabangan? Yes, yes. Tuhan Yesus? Yes, yes, yes. Monggo. Ampun menggandeng kita nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Biar kita semangat, badan kita nggak kaku. Monggo kalian memperagakan lagu ini. Kami bersujud kehadirat-Mu ya Bapa pada pagi yang indah ini. Kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Bapa dari rumah kami masing-masing hingga ke rumah-Mu ini ya Bapa dengan selamat. Bapa yang Maha Kasih, hingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga kami mampu
menerima taburan firman-Mu dan kami mampu melaksanakan di dalam kehidupan kami hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, tolonglah ya Bapa, urapi dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Ampuni Bapa segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, renungan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 3 ayat 21 sampai 31. Roma 3 ayat 21 sampai 31. Roma 3 21 sampai 31. Manusia dibenarkan melalui iman. Namun sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam Taurat dan Nabi-Nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Atau apakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Jika Allah memang satu, dia akan membenarkan baik orang-orang bersunat melalui iman maupun orang-orang tak bersunat melalui iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Saya akan mengambil satu ayat untuk ayat yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari saya beri judul Karena Iman. Hidup di dalam iman adalah pola hidup sebagai orang Kristen. Dengan iman kita meyakini bahwa
mukjizat itu ada. Dengan iman kita mampu melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup ini. Dengan iman kita yakin bahwa setiap permasalahan selalu ada jalan keluarnya. Dengan iman kita percaya bahwa semua sakit penyakit yang kita derita disembuhkan oleh bilur darah Kristus. Besar kecilnya iman yang kita miliki sangat menentukan perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Dengan iman mata rohani kita semakin terbuka dan melihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan penuh dengan kuasa. Segala kemuliaan ada di dalam Dia dan seharusnya membuat kita makin hari makin kuat di dalam Dia. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dari Roma 8 ayat yang ke-31. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang meragukan bahwa Allah itu ada di pihak kita. Bila Allah di pihakku, mengapa sakit penyakitku tidak sembuh-sembuh? Bila Allah di pihakku, mengapa penderitaanku terus-menerus tidak ada henti-hentinya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Sabtu kemarin Bu Rilia memberi judul krisis iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kalau iman kita tidak kuat, krisis iman itu bisa kami rasakan, bisa kita rasakan. Seperti Sabtu kemarin saya mendengar uraian dari Bu Rilia, saya itu tertunduk. Mata saya memang berkaca-kaca karena saya mengalami krisis iman yang begitu saya rasakan sampai saat ini. Saya mempunyai anak satu, tidak ada saudara, dan sampai sekarang belum dikaruniai, omongan belum dikaruniai anak. Saya tahun kemarin awal tahun saya berdoa, kenapa ya, apakah keturunan saya akan cudel? Krisis iman yang saya rasakan memang benar-benar saya rasakan. Apakah aku akan cudel? Tidak ada yang menyambung keturunan saya. Tetapi dengan uraian Rilia bahwa krisis iman itu harus kita singkirkan, kita harus bersandar kepada Tuhan. Jadi keraguan kita perlahan-lahan harus kita singkirkan dan kita tetap setia mengiringi Tuhan. Justru dalam keadaan yang demikian kita harus semakin mencari Tuhan dan semakin menaruh iman percaya kepada Dia. Kita harus tetap bersabar dan bertekun di dalam menantikan pertolongan dari Tuhan. Pandanglah terus kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Amin. Aku percaya pertolongan Tuhan adalah selalu tepat pada waktunya. Saya mengamin. Bila
menaruh iman penuh kepada Dia, maka ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dari Roma 8 ayat yang ke-32. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhan sanggup, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya Tuhan, bukan menurut kemauan kita. Asal kita terus membangun hubungan yang karib dengan Dia dan semakin hari semakin berakar kuat di dalam pengenalan akan Dia melalui firman Tuhan yang seharusnya menjadi makanan rohani bagi kita setiap hari. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran akan iman kita kepada Kristus. Amin. Sedikit yang itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, marilah kita berdoa untuk firman Allah. Bapa yang Maha Baik, Allah yang Maha Besar dan Maha Mulia, kembali kami bersujud di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Bapa di dalam kami merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa menerangkan firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing ya Bapa, sehingga kami mampu melaksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa sendiri akan menguatkan iman kepercayaan kami untuk selalu mengikut Engkau dan bersandar hanya kepada Engkau saja. Bapa, ampuni jika di dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu dan mendengarkan serta merenung kami ada dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyanyikan lagu ini kita siapkan untuk persembahan buat
kegiatan gereja kita harus mohon Bapak Karno yang berdoa untuk persembahan Ibu Lilia untuk bangsa dan negara dan saudara-saudara yang sakit. Mohon Bapak Pendeta. Awas, dah bareng. Ikut Pak Matias Suyatno. Monggo sambil berekusi. Monggo